Halo, Anda menyaksikan Kompas Sulsel Sepekan. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi penting dan menarik yang kami tayangkan dalam sepekan terakhir. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Sulsel Sepekan selengkapnya. Kita buka Kompas Sulsel Sepekan, saudara. Seorang santri diduga dianiaya guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Tidak terima, keluarga korban mengamuk dan melabrak sang guru. Wali murid sempat bersitegang dengan seorang guru di pondok pesantren Al-Amin Barandasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Sang guru diduga menganiaya seorang santrinya hingga pihak keluarga mendatangi pondok pesantren. Tidak terima, paman korban pun mengamuk dan melabrak guru serta melaporkan kasus ini ke polisi. Awal mulanya itu pada saat guru ini melakukan pengajaran, dia melihat salah satu siswanya yang mana korban ini dipanggil, sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali memukulnya? Setelah dipukul satu kali, terus didatangi lagi dan ditampar satu kali. Sementara kami lakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Aksi penganiayaan diduga dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tengah berlangsung. Polisi masih menunggu hasil visum rumah sakit untuk langkah hukum. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang masih di bawah umur ditangkap polisi lantaran menyerang warga di Makassar. Para pelaku diduga bergabung dengan komplotan geng motor hingga nekat menyerang warga. Dua remaja masing-masing berinisial FI 15 tahun dan A 16 tahun ditangkap unit Opsnal Polsek Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Keduanya ditangkap bersama 5 remaja lainnya setelah diduga melakukan penyerangan terhadap warga. Para pelaku ditangkap dan diduga menyerang warga di depan sebuah minimarket Jalan Urip Sumoharjo. Sebelum penyerangan, dua remaja tersebut terlebih dahulu diserang sekelompok warga menggunakan sepeda motor. Sementara melakukan penyerangan dengan geng motor lainnya. Kalau untuk barang bukti yang diamankan pas digeledah, apa yang ditemukan? Barang bukti yang kami dapatkan di TKP, 2 anak busur dan 1 ketapel. Informasinya sudah digunakan atau seperti apa? Menurut keterangan dari terduga pelaku, pada saat melakukan penyerangan sempat melakukan penyerangan dengan kelompok motor lainnya dengan menggunakan busur. Kedua remaja tersebut kini ditahan di Polsek Makassar bersama barang bukti busur dan pelontarnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan hukuman 10 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda di Kota Kendari ditangkap polisi usai mencuri uang di sebuah kios milik warga. Aksi pelaku terbongkar setelah terekam kamera pemantau atau CCTV. Pemuda berinisial APW ditangkap tim Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemuda tersebut ditangkap usai mencuri uang dalam kios milik warga di Jalan R. Suprapto. Aksi pelaku terbongkar setelah terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku beraksi pada dini hari saat pemilik rumah tengah tertidur. Pelaku sempat membawa kabur uang sebesar 4 juta rupiah. Pemuda tersebut nekat mencuri lantaran terdesak, hendak membayar utang pada rekannya. Pagi dini hari, jam 3 pagi dini hari, yang ini viral ya. Jadi sudah diamankan oleh Buser 77, itu kerugiannya ada 4 juta, diamankan itu di daerah BTN Bris, Kelurahan Laludati, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. TKP itu di Mandonga juga di Jalan Prapto, di sebuah toko ya. Jadi awalnya pelaku ditelepon temannya menanyakan utang. Jadi motifnya ini si pelaku tersangka, udah kita tetapkan tersangka karena ada utang, ada kesempatan dia pertama untuk membeli rokok, kemudian dia mengambil gas, ada 4 buah gas, hasil curian juga di toko tersebut ternyata. Jadi kerugiannya 4 juta bersama 4 gas jenis melon di toko langsung. Pelaku ditahan di Polresta Kendari dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Warga binaan Rutan Kendari ditangkap polisi usai menipu seorang perempuan. Modus pelaku dengan mengancam korbannya setelah sebelumnya melakukan video call asusila. Warga binaan Rutan Kolaka berinisial WL ditahan Satuan Reskrim Polresta Kendari. WL dilaporkan atas dugaan pemerasan serta penipuan oleh seorang wanita. WL mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Laut dan memeras wanita berinisial A dengan modus video call asusila. Pelaku merekam aksi video call tersebut, kemudian memeras korban hingga mencapai 200 juta rupiah lebih. Motif yang bersangkutan untuk mendapat keuntungan pribadi yang digunakan untuk judi online. Jadi dia main judi online. Layanan video call seks berbayar. Video call seks berbayar, kebutuhan pribadi, serta mentraktir sesama warga binaan di Rutan. Penyidik masih mengembangkan kasus ini, sementara pelaku dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus kematian anak berkebutuhan khusus di Merauke, Papua Selatan kini terus bergulir. Warga diminta menahan diri dan polisi pun kini tengah lakukan penyelidikan. Kasus kematian Julia Rizky, anak disabilitas yang ditemukan meninggal pada Senin lalu kini terus bergulir. Kasus ini mulai menarik perhatian warga. Bahkan pada Selasa malam warga sempat menyisir kawasan Gang Kasim dan Gang Israel usai isu terduga pelaku berada di lokasi. Mulai memanasnya kasus ini membuat pihak kepolisian mengeluarkan imbauan. Polisi bahkan bersama orang tua korban meminta warga tenang dan menyerahkan kasus ini pada penyidik. Harapan belum ya jelas jangan ada lagi tempat, nanti membantu untuk tersangka ya mengangkut. Saya percaya 100% sama kepolisian. Sampah dan kepolisian di Merauke air itu mineral yang tersisa kita sangat-sangat akan hebat. Di rumah saya percaya mereka. Mas Maulana. Semoga aja nggak akan terulang lagi kayak gini. Jangan. Pertama terakhir. Polisi kini memantau guna menjaga lokasi kejadian untuk menghindari ambukan massa. Anggota kami di lapangan sedang melaksanakan penyelidikan, ya, di mana untuk terkait tadi ada saya mendengar bahwa Ananda Kiki diperlakukan seperti ini, kami belum bisa memberikan keterangan karena kami sendiri belum mendapatkan visum dari dokter, ya. Namun ini kami tetap akan mendesak, kami tetap akan mengupayakan secepatnya, ya. Dan ini kami mohon dukungan karena kami di sini juga tidak akan berasumsi, ya. Kami juga memohon kepada masyarakat dukungannya, jangan ada yang berasumsi, ya. Kita sesuaikan dengan fakta dan real, ya. Kita berpikir realistis, ya, sehingga kita dapat bersama-sama mengawal kasus ini, ya, sehingga pelaku dapat ditemukan dan dapat dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya Julia Rizky, anak disabilitas yang ditemukan meninggal di semak-semak dengan kondisi tubuh penuh luka. Diduga Julia jadi korban pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita ke Gorontalo, saudara. Aksi pelajar yang mencoba menghindari razia lalu lintas viral di media sosial. Pelajar tersebut sempat menabrak petugas kemudian jatuh ke dalam parit. Motor milik pelajar ini terjun ke parit di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Video ini viral di media sosial. Sang pelajar rupanya coba menghindari razia lalu lintas, namun berakhir masuk ke parit dan sempat menabrak petugas. Motor tersebut tidak memiliki plat nomor kendaraan dan juga kaca spion saat digunakan. Sang pelajar pun sempat dibawa ke kantor polisi untuk diberi pembinaan dan diminta melengkapi kendaraannya. Ketika anggota lalu lintas kota sedang melaksanakan patroli, dia sempat menabrak dari anggota satuan lalu lintas ketika hendak diberhentikan. Kemudian ketika anggota satuan lalu lintas itu kakinya sudah terhimpit, jadi dia lepas oleh anggota dan pengendara tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak gundukan dan masuk ke selokan ataupun got yang seperti kita ketahui.
Atas kejadian ini, Polresta Gorontalo mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan pembatasan penggunaan kendaraan. Apalagi saat ini banyak ditemukan pelajar yang melanggar lalu lintas. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Kompas Sulsel sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya ada cuaca buruk yang menerjang sejumlah daerah pekan ini. BMKG sebut akibat fenomena MGO. Kompas Sulsel sepekan segera kembali.